Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil Syahrial Hakim dan bersama rekan saya Sandy Perianto. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis break even point atau BEP. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asal-usul BEP, lalu perhitungannya. Baik, kita mulai dari asal-usul BEP. Break-even point atau BEP berasal dari konsep ekonomi atau point of indifference, poin ketidakpedulian. Dalam perspektif ekonomi, poin ini menunjukkan tingkat penjualan di mana pengambilan kebijakan tidak terpengaruh baik secara positif maupun negatif. Konsep BEP pertama kali dikenal pada awal abad ke-20 dan semakin berkembang pada tahun 1930-an dengan analisis BEP yang menjadi populer. Selanjutnya, BEP. Apa itu BEP? Kita mulai dulu dari pengertian. Pengertian BEP yaitu break even point adalah kondisi ketika jumlah pendapatan dan pengeluaran perusahaan itu sama. BEP sangat penting karena membantu manajemen mencapai titik keseimbangan antara biaya dan pendapatan dalam sebuah bisnis yang kita lakukan atau kita jalani. Lalu manfaat dari BEP yaitu untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan demi memproduksi sejumlah barang. Saat melakukan perhitungan BEP, Anda juga otomatis menghitung biaya produksi Anda, mulai dari biaya tetap atau biaya fixed cost sampai biaya variabel atau variable cost. Lalu selanjutnya, apa sih dampak jika kita tidak menggunakan sistem BEP atau perhitungan break even point? Dampak tidak menggunakan BEP yaitu maka estimasi jumlah produksi terjual tidak akan bisa dihitung sehingga durasi penjualan juga tidak dapat diperkirakan. Lalu kita masuk ke dalam usahanya, yaitu perhitungan dalam usahanya. Saya namai usaha ini usaha roti bakar Udin. Jenis usahanya yaitu makanan dan lokasinya strategis dekat kampus, dan target pasar dari penjualan ini yaitu mahasiswa. Dan ini selanjutnya produk dan harga jual. Untuk produknya, roti bakar memiliki 3 varian, yaitu roti bakar coklat, roti bakar keju, dan roti bakar spesial. Untuk harganya mulai dari roti bakar coklat kisaran 12.000, lalu roti bakar keju 15.000, dan roti bakar spesial 18.000. Untuk harga rata-rata dari BEP untuk harga jualnya yaitu 15.000 untuk harga rata-ratanya. Selanjutnya untuk asumsi produksi, penjualan per hari 30 porsi. Lalu hari operasional per bulan 30 hari, berarti tidak ada libur ya. Ini terus jualan soalnya mau ngejar target supaya cepat sukses. Lalu yang ketiga ada total penjualan per bulan yaitu 900 porsi. Selanjutnya kita masuk ke biaya tetap atau fixed cost. Mulai hitung-hitungan. Untuk sewa tempat 1 juta rupiah, lalu gaji karyawan 1.200.000 rupiah, untuk bayar listrik dan air itu 300.000 rupiah. Lalu total semua dari biaya tetap atau fixed cost yaitu 2.500.000 rupiah. Lalu sekarang kita masuk ke biaya variabel atau biaya yang dapat berubah-ubah. Ada roti yang harganya itu kurang lebih 3.000,
lalu mentega dan isian atau topping sekitar Rp4.000. Lalu ada kemasan atau bungkus buat roti bakarnya itu Rp1.000. Total per porsinya itu Rp8.000. Lalu kita masuk ke harga jual atau barang yang kita jual. Harga jual per porsinya itu Rp15.000. Lalu biaya variabel per porsinya itu Rp8.000 dan margin kontribusinya itu Rp7.000. Nah, sekarang kita masuk ke rumus BEP. Rumus BEP itu ada dua, yaitu rumus BEP unit dan rumus BEP rupiah. Kita bahas dulu dari BEP unit, yaitu menghitung berapa unit yang harus keluar atau berapa roti bakar yang harus kita jual. Rumusnya itu BEP per unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit, atau Rp2.500.000 dibagi 7.000 sama dengan 357 porsi. Jadi kita bisa tahu porsi yang harus kita jual itu 357 porsi. Begitu. Lalu untuk rumus BEP unitnya yaitu untuk BEP rupiah yaitu BEP unit dikali dengan harga roti yang kita jual. Untuk BEP unitnya yaitu 357 yang tadi kita ketahui dikali 15.000. Jadi kita dapat angka di Rp5.355.000. Lalu kita masuk ke interpretasi hasil BEP, yaitu roti bakar harus terjual minimal itu 357 porsi per bulan. Jika memang lebih dari 357 porsi, maka kita mengalami keuntungan. Dan sebaliknya jika kurang dari 357 porsi, kita maka akan mengalami kerugian. Lalu kita masuk ke proyeksi laba jika penjualan itu 900 porsi. Untuk margin per porsinya itu 7.000. Total margin 900 dikali 7.000. Kita dapat angka di 6.300.000. Lalu untuk labanya sekitar Rp3.800.000. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi meningkatkan keuntungan. Strategi meningkatkan keuntungan itu ada 4 poin. Yang pertama, tambah variasi menu. Misalnya coklat, stroberi, keju. Terus promosi di media sosial. Contohnya di WA, Instagram, akun TikTok, sekarang banyak lah sosial media. Nah, poin yang ketiga, diskon untuk pembelian banyak. Nah, semisal ada yang beli nih, ada promo bagaimana, beli 2 gratis 1 atau beli 3 gratis apa gitu. Nah, poin yang keempat, kerjasama dengan mitra seperti ojek online. Nah, di sini kita bisa bekerja sama dengan, misal sekarang kan banyak GrabFood terus dan aplikasi lainnya lah. Nah, selanjutnya resiko usaha. Di semua bidang usaha itu pasti ada resikonya. Nah, di sini kemungkinan ada persaingan yang semakin banyak dan ketat. Nah, kan sekarang banyak nih yang jualan roti bakar, terus di mana-mana udah ada lah. Kedua, bahan baku yang sering naik. Nah, sekarang bahan baku berapa hari, misal beli kemarin, ntar beli lagi
udah naik lagi gitu. Terus cuaca kurang mendukung, biasanya kalau sore, kalau jualan roti kan biasanya sore. Nah sore itu biasanya waktunya hujan, keseringannya hujan gitu. Itu menghambat cuaca kurang mendukung lah. Terus ekonomi negara menyusut. Nah selanjutnya solusi minimalisir resiko. Yang pertama, inovasi rasa. Nah di sini kita bisa tambahkan berbagai variasi rasa. Kedua, pengendalian stok dan supplier alternatif. Terus yang ketiga, promosi saat kurang laris. Semisal dagangan udah jualan nih tapi kurang laku, kita bisa pasarkan di media sosial. Ya seperti tadi yang udah dijelaskan pertama. Terus saran penjualan. Lakukan evaluasi bulanan. Nah, setiap bulan apa setiap minggu nih kita jualan, lakukan evaluasi apa yang kurang, apa ya. Misal rugi segini, bulan besok harus lebih baik lagi, harus gini gitu. Ada pencapaian lah, ada target. Yang kedua, gunakan metode keuangan sederhana untuk menghitung. Kita bisa, kalau ada yang beli apa kebutuhan lain, kita dicatat nih, catatan bulanan. Nah semisal akhir bulan kita bisa di nota biar tahu pengeluaran penjualan bulan ini gitu. Terus fokus pada kualitas dan pelayanan. Di sini juga kita jangan hanya mengutamakan rasa. Di sini juga kita harus pelayanan kepada pelanggan harus sopan, harus ramah gitu, biar pelanggan itu tertarik untuk beli ke toko kita. Nah selanjutnya kesimpulan. Mungkin kesimpulannya, BEP penting untuk menentukan titik impas agar kita tahu minimum penjualan, sehingga kita memiliki patokan bahwa bisnis kita untung atau rugi. Nah di sini berarti kesimpulannya kita tahu bahwa di akhir bulan itu ada hitung-hitungan. Misal kita bulan ini rugi apa untung segini. Nah setiap bulan pasti harus ada namanya penjualan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.